Jurnal Pengukuran Besaran Satuan. Nama Eunike Meivi Ingridtella, NIM 22013052. Abstrak. Pengukuran dapat diartikan sebagai penentuan besaran, dimensi atau kapasitas suatu benda terhadap standar ukuran atau satuan ukur. Secara sederhana, mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Setiap materi zat dan fenomena yang terjadi di alam dapat diukur. Besaran fisika adalah sifat-sifat fisika dari suatu materi atau sistem yang dapat diukur dan hitungannya menggunakan instrumen pengukuran. Satuan atau satuan ukur atau satuan unit digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai nilai standar bagi pembanding alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk melindungi kepentingan umum. Dalam pembahasan kali ini saya akan mengulas mengenai besaran, satuan pengukuran, yang dimana dalam hal ini meliputi pembahasan tentang besaran, satuan pengukuran. Agar lebih memahami dan mengerti, mari simak ulasan di bawah ini. Pendahuluan. Perbedaan mendasar antara fisika dan ilmu-ilmu lainnya terletak pada besaran dan satuan yang dimilikinya. Dalam ilmu fisika, komponen besaran dan satuan yang merupakan satuan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Misalnya, tinggi seorang adalah 175 cm. 175 merupakan besaran dan cm merupakan satuan. Besaran dan satuan digunakan dalam fisika merupakan besaran baku yang berlaku secara internasional. Untuk dapat memahami dan mengerti fisika dengan baik, kita harus mempelajari konsep-konsep dasar yang diperlukan dalam fisika. Konsep-konsep dasar yang sangat penting tersebut adalah mengenai besaran fasis beserta satuannya. Kemudian, aturan-aturan yang diperlukan, bagaimana cara menuliskan besaran dan satuan tersebut, serta dilanjutkan dengan konsep analisis dimensi hingga sampai dengan konsep pengukuran. 1. Pengukuran. 1. Pengertian pengukuran. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan suatu besaran dengan satuan besaran yang sudah distandar. Pengukuran panjang dilakukan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. 2. Instrumen pengukuran. Instrumen pengukuran adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Kemampuan alat ukur dapat diketahui dari berbagai kriteria yang ditetapkan. Di antaranya adalah A. Akurasi. Adalah kemampuan alat untuk memberikan hasil ukur yang mendekati hasil sebenarnya. B. Presisi. Adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. C. Sensitivitas. Adalah tingkat kepekaan alat ukur terhadap perubahan besaran yang akan diukur. D. Kesalahan atau error. Adalah penyimpangan hasil ukuran terhadap nilai yang sebenarnya. Idealnya sebuah alat ukur memiliki akurasi, presisi, dan sensitivitas yang baik sehingga tingkat kepekaannya relatif kecil dan data yang dihasilkan akan akurat. 3. Pengukuran besaran pokok. A. Pengukuran besaran panjang. Mistar atau penggaris. Mistar merupakan alat ukur panjang yang paling sederhana dan sudah lumrah dikenal orang. Ada dua jenis mistar yang sering digunakan, yaitu stick meter dan mistar metrik. Meteran lipat atau pita pengukur digunakan untuk mengukur suatu objek yang tidak bisa dilakukan dengan mistar, misalnya karena ukurannya terlalu panjang atau bentuknya tidak lurus. B. Alat ukur massa. Berdasarkan cara kerjanya dan ketelitiannya, neraca dibedakan menjadi 3, yaitu neraca digital dan neraca Ohaus. Neraca sama lengan. C. Alat ukur waktu. Sebenarnya ada banyak alat ukur waktu yang tersedia, seperti jam tangan, jam dinding, jam bandul, dan sebagainya. Namun yang sering digunakan di laboratorium adalah stopwatch. Alat yang digunakan untuk mengukur waktu antara lain jam matahari, jam dinding, arloji dengan ketelitian 1 sekon, dan stopwatch ketelitian 0,1 sekon.
D. Alat ukur suhu atau temperatur. Alat ukur suhu adalah termometer dan ada banyak jenis termometer. Dilihat dari jenis skala, ada 3 macam termometer, yaitu Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Ditinjau dari bahan termometrik yang digunakan juga ada 3 jenis termometer, yaitu termometer gas, zat cair, dan zat padat, termokopel, dan hambatan platina. E. Alat ukur massa jenis. Massa jenis termasuk besaran turunan, yaitu sama dengan massa dibagi volume benda. Oleh karena itu, untuk menentukan massa jenis sebuah benda, kita perlu 2 alat ukur, yaitu alat ukur massa atau neraca dan alat ukur volume atau penggaris untuk benda yang teratur bentuknya atau gelas ukur. Cara lain untuk mengukur volume benda adalah dengan memasukkan benda langsung ke dalam gelas ukur. Contoh, mula-mula air pada gelas ukur menunjuk skala pada 12,4 mili. Setelah sebuah benda dimasukkan pada gelas ukur, air menunjuk pada skala 20,2 mili. Jadi volume benda tersebut adalah 20,2 mili sampai 12,4 mili atau 7,8 mili. Bab 2. Besaran. 1. Pengertian besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Besaran berdasarkan cara perolehannya dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu besaran fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari pengukuran. Karena diperoleh dari pengukuran, maka harus ada alat ukurnya. Sebagai contoh adalah massa. Massa merupakan besaran fisika karena massa dapat diukur dengan menggunakan neraca. Besaran pokok adalah besaran yang ditentukan lebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ahli fisika. Besaran pokok yang paling umum ada 7 macam, yaitu panjang M, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus listrik ampere, intensitas cahaya CD, dan jumlah zat mol. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok: besaran panjang satuannya meter, lambang satuannya M; besaran massa satuannya kilogram, lambang satuan kg; besaran waktu satuannya sekon, lambang satuannya S; besaran suhu satuannya Kelvin, lambang satuannya K; besaran kuat arus satuannya ampere, lambang satuannya A; besaran intensitas cahaya satuannya kandela, lambang satuannya CD; besaran jumlah zat satuannya mol, lambang satuannya mol. Besaran non-fisika yaitu besaran yang diperoleh dari penghitungan. Dalam hal ini tidak diperlukan alat ukur tetapi alat hitung, sebagai misalnya kalkulator. Besaran turunan kecepatan meter per sekon M per S, massa jenis kilogram per meter pangkat 3 kg per M pangkat 2, luas meter pangkat 2 M pangkat 2, volume meter pangkat 3 atau M pangkat 3, gaya Newton, lambang satuannya N; energi Newton meter sama dengan joule, lambang satunya N titik M sama dengan J. Selain itu, berdasarkan ada tidaknya arah, besaran juga dikelompokkan menjadi 2, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar yaitu besaran yang mempunyai besar dan satuan saja tanpa memiliki arah. Contoh, panjang, massa, waktu. Besaran vektor yaitu besaran yang memiliki besar atau nilai, satuan, dan arah. Contoh, kecepatan, gaya, perpindahan, dan lain-lain. Besaran tambahan sudut datar, satuannya radian, lambang satuannya rad. Besaran tambahan sudut ruang, satuannya steradian, lambang satuannya SR. 3. Satuan. 1. Pengertian satuan. Satuan adalah suatu pembandingan dalam pengukuran atau membandingkan besaran dengan yang lain yang dipakai oleh patokan. Satuan merupakan salah satu komponen besaran yang menjadi standar dari suatu besaran. Adanya berbagai macam satuan untuk besaran yang sama dan menimbulkan kesulitan.
Satuan internasional adalah satuan yang diakui penggunaannya secara internasional serta memiliki standar yang sudah baku. Satuan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul dalam bidang ilmiah karena adanya perbedaan satuan yang digunakan. Pada awalnya, sistem internasional disebut sebagai meter kilogram sekon, disingkat dengan MKS. Selanjutnya pada Konferensi Barat dan pengukuran tahun 1948, tiga satuan yaitu Newton, Joule, dan Watt ditambahkan ke dalam SI. Akan tetapi pada tahun 1960, 7 satuan internasional dari besaran pokok telah ditetapkan, yaitu meter, kilogram, sekon, ampere, kelvin, mol, dan kandela. Sistem satuan internasional dibagi menjadi dua, yaitu sistem MKS, meter, kilogram, sekon, sistem CGS, sentimeter, gram, sekon. Sistem MKS menggantikan sistem metrik, yaitu suatu sistem satuan desimal yang mengacu pada meter, gram yang didefinisikan sebagai massa 1 cm kubik air dan detik. Satuan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Standar satuan tidak baku tidak dapat di setiap tempat, misalnya jengkal dan hasta. Sementara itu, pemakaian secara internasional tahu disebut dengan satuan internasional atau SI. Contohnya meter, kilogram, dan detik. Kesimpulan, berdasarkan hasil jurnal pengukuran besaran satuan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari sesungguhnya kita tidak pernah luput dari kegiatan pengukuran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengukuran merupakan bagian dari kehidupan manusia. Nah, kita juga bisa mengetahui besaran-besaran yang diperoleh dari pengukuran. Daftar pusaka: 1. Wikipedia, 2. Akademia, 3. Depdiknas 2005, Ilmu Pengetahuan Alam Fisika, Jakarta, Dirjen Dikdasmen. Sekian dari saya, terima kasih.